Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrul maghfirah. Allah bukakan pintu ampunan seluas-luasnya kepada kita sebagai manusia. Manusia yang selalu melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia tempat salah dan dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah melaksanakan atau melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Inilah kesempatan emas bagi kita sebagai manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah akan memberikan ampunan di bulan ini kepada orang yang berpuasa dengan mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu puasa yang seperti apa yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, yang Allah menggugurkan sekaligus mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya? Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 tingkatan puasa yang dilakukan oleh kita. Yang pertama, puasa umum. Puasa ini dilakukan oleh banyak atau mayoritas orang. Puasa umum ini dilakukan oleh orang yang menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi orang ini masih belum menjaga anggota badannya untuk berdosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tangannya, tidak menjaga matanya, dan tidak menjaga hatinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini yang masuk tingkat saum atau puasa umum ini tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wat atas." Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tingkatan puasa yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ini dilakukan oleh orang yang masuk kategori soleh. Puasa ini menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Selain itu, dia menjaga seluruh anggota badannya, melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Dia jaga lisannya, dia jaga tangannya, jaga matanya, jaga telinganya, jaga kakinya terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di malam harinya melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan ibadah salat tarawih, melaksanakan ibadah salat tahajud, salat witir, dan juga membaca Al-Quran serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan puasa yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Puasa khususil khusus ini, orang yang melaksanakan puasa tidak hanya tingkatan kedua saja, melaksanakan menahan diri dari makan dan minum, juga menahan seluruh anggota tubuhnya melaksanakan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang ini memusatkan hati dan pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingat lagi jabatan, dia tidak ingat lagi untuk mengumpulkan harta, dia tidak mengingat lagi hal-hal keduniawian yang sifatnya hina. Dia hanya berfokus ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kedua dan ketiga inilah yang masuk kategori orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka puasanya didasari atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas dasar karena ingin ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang telah diperbuatnya. Hadirin rahimakumullah.
ketika seseorang sudah diampuni dosanya, maka orang tersebut masuk predikat muttaqin. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan dari puasa itu adalah membentuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan predikat muttaqin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.